La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka kalau kita lihat dari situ bisa diketahui hukum sholat memakai masker dia menjadi tidak sah. Hanya tidak sahnya bagaimana? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah baru selesai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Istiqomah di Landmark Telkomsel di Gatot Subroto. Masya Allah, nikmat luar biasa ketika kita bisa melaksanakan sholat Jumat kembali di masjid ya. Ini bagi orang Jakarta sudah yang kedua kali. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan dan kebaikan untuk kita bersama, sehingga dengan rahmatnya kita bisa terus melaksanakan aktivitas ibadah di masjid. Ada pertanyaan sahabat, bagaimana sholat menggunakan masker? Apakah dia sah atau tidak? Nah, kita perlu tahu bahwa ketika kita berbicara tentang syarat sholat, maka dia ada dua, syarat wajib dan syarat sah. Ya. Syarat wajib itu kalau dia sudah Islam, baligh, berakal. Ya. Syarat sah ya sudah masuk waktu, dalam kondisi suci, ya, dan gerakan bacaannya semua ditepati, maka akan sah sholatnya. Nah, langsung ke titik poin bagaimana sholat menggunakan masker. Karena seperti Jumatan ini tadi saja, salah satu protokol kesehatannya adalah harus sholat menggunakan masker. Apakah itu diperbolehkan dan sah sholatnya? Memang Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa naha Rasul SAW an yusalliyar rajulu an yughattiyar rajulu fahu fi shalah, bahwa Nabi melarang orang untuk menutup ya mukanya ketika dia itu dalam kondisi sholat atau dia dalam sholat. Jadi ada larangan menutup. Bahkan kalau kita lihat bahwa anggota sujud itu juga ada 7 ya, kaki, ujung, lutut, sudah 4, 5, 6, 7 secara keseluruhan. Jadi seolah hidung masuk di sana. Dari sini sahabat yang dicintai Allah, maka pada hakikatnya seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' dan Al-Mundhir dalam Al-Awsat, bahwa orang ketika sholat lalu menutup mutalassiman, bahasanya itu menutup mukanya itu, maka itu adalah makruh, tidak diperkenankan sebenarnya. Hanya memang Imam Nawawi mengatakan makruh ini makruh karahiyah litanzih, makruh dalam hal yang tidak disukai, walau tidak sampai pada pengharaman. Akan tetapi ini akan berubah ketika ada hajat yang lain. Seperti contohnya dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW memerintahkan orang itu hina tasawab atau tasa'ub, ketika dia itu menguap maka hendaknya dia menutup mulutnya. Begitu dia lagi sholat itu diminta untuk diredam. Kalau tidak bisa diredam, ditutup. Artinya ketika sholat ada sesuatu yang membuat dia itu harus menutup mulutnya untuk manfaat dan menjauhkan diri dari madarat, maka ini menjadi sesuatu yang diperbolehkan dan dia tidak membatalkan sholat. Bahkan mungkin menjadi sebuah kewajiban ketika menutup itu bisa menyelamatkan orang lain dari berbagai macam bentuk penyakit. Apalagi seperti saat sekarang ini ya, droplet yang keluar itu bisa membuat orang itu terinfeksi virus, maka menutup akan menjadi sebuah kebaikan. Ya. Jadi bagi kita yang saat ini mungkin sholat menggunakan masker tidak perlu ragu. Ya, bahkan bisa dibilang sebahagian besar ulama membolehkan ya, untuk melakukan sholat menggunakan masker dan dia tidak membatalkan. Di saat normal saja itu sebuah sesuatu yang makruh tidak membatalkan, apalagi ketika dia itu menjadi sesuatu yang menghasilkan manfaat. Nah, dia menjadi batal, sholat menggunakan ini menjadi batal kalau masker yang dia gunakan itu ada najisnya. Nah, ini yang perlu dijaga kebersihannya ini. Nah, kadang-kadang orang pakai masker ngasal gitu kan, ya ini ada najis apa segala macam tidak dia perhatikan. Nah, ini menjadi masalah. Bukan hanya masker, pakai baju juga jadi batal sholatnya kalau ada najis. Jadi sholat itu jadi batal kalau pakai masker, kalau maskernya itu ada najis. Maka dari itu perhatikan dengan baik masker kita agar senantiasa dalam kondisi suci, apalagi ketika ingin digunakan untuk sholat. Kalau bisa sebelum sholat kita gunakan masker ini, gunakanlah masker yang memang betul-betul baru ya, sehingga ketika kita gunakan insya Allah terjaga kesuciannya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Saya Arifin Nugroho, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.